Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qail walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ajib ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya, karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa sama-sama hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah pada kita sekalian yang terus istiqamah di jalannya. Dan kita berharap kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar mulia ini, khatib mengajak pada kita sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berhaji adalah sebuah ibadah yang sangat dinantikan oleh kita orang-orang beriman. Bukan saja melaksanakan salah satu rukun Islam yang kelima, tapi berhaji juga memiliki nilai kesempurnaan dalam melakukan berbagai ibadah yang kita lakukan selama ini. Panggilan haji tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji. Di antaranya adalah istita'ah, kemampuan secara finansial, kemampuan secara fisik, kemampuan secara keamanan, dan lain-lain sebagainya. Maka kemampuan menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk melaksanakannya. Dalam sebuah ayat Ali Imran 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan kewajiban manusia kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berhaji, mengunjungi Baitullah dengan kemampuan, dengan kondisinya yang bisa dilakukan. Maka tidak semua orang bisa memenuhi panggilan itu. Maka tidak semua orang bisa langsung melaksanakannya. Ada orang-orang yang diberikan kesempatan untuk melaksanakannya sehingga mampu melaksanakannya di tahun-tahun yang telah ditentukan.
Namun bagi kita atau bagi orang-orang yang belum melaksanakannya, tidak perlu juga selalu skeptis atau pesimis, tidak mendapatkan pahala setara haji. Karena orang-orang yang tidak berhaji pun bisa mendapatkan pahala haji dan umroh. Dengan banyak melakukan seruhan-seruhan, amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bukan berarti menggugurkan kewajibannya untuk berhaji. Kewajibannya dia untuk berhaji harus tetap ada dalam hatinya. Harus tetap diniatkan terus agar pelaksanaan atau ibadah haji bisa dilaksanakan oleh setiap individu, oleh setiap muslim. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan kita sugesti agar kita juga tidak pesimis dengan orang-orang yang sudah berhaji. Ada pahala-pahala yang bisa kita dapatkan setara dengan haji ketika kita belum mampu untuk berhaji. Yang pertama, niat yang tulus. Niat yang tulus atau niat adalah bagian dari pokok setiap amal kita. Niat menjadi ruh dalam segala ibadah kita. Maka niat yang dipelihara akan menjadi pahala kelak di hari kiamat. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la radhiyallahu an, pada satu saat di hari kiamat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan masing-masing catatan amalnya. Ada seseorang yang diberikan catatannya dan dia mengambilnya dengan tangan kanannya. Kemudian dia baca catatan itu. Ada pahala haji, ada pahala sedekah, ada pahala jihad. Kemudian dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini bukan catatanku." Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Itu catatanmu. Karena engkau hidup dalam masa yang panjang. Kemudian engkau berkata dalam hidupmu, kalau aku punya harta, aku akan berhaji, aku akan bersedekah. Dan sampai waktunya engkau tidak mampu melaksanakan itu, maka engkau mendapatkan pahala haji dan umroh." Niat yang terpelihara, niat yang kuat untuk melaksanakan segala kebaikan, termasuk haji di dalamnya, akan menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya ketika kita niatkan dengan kuat akan mendapatkan pahala setara haji. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban seorang anak. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban kita sebagai anak. Orang-orang atau anak-anak yang meninggalkan segala aktivitasnya untuk kehidupan dan memenuhi keinginan orang tuanya akan mendapatkan pahala setara haji dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang lelaki yang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin berjihad kepadamu, tapi aku tidak memiliki kemampuan untuk itu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adakah orang tuamu yang masih ada?" Seorang itu menjawab, "Ibuku." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Perbaikilah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada orang tuamu. Niscaya engkau akan mendapatkan pahala haji."
Hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang mendapatkan pahala setara haji adalah orang yang memenuhi kebutuhan saudaranya. Membantu seseorang atau menolong seseorang akan mendapatkan pahala setara haji. Ali bin Hasan radhiyallahu anhu ketika itu di pagi hari dia melakukan tawaf di Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah. Ada temannya menghentikan tawafnya sambil mengatakan, "Wahai Abu Muhammad, maukah engkau ikut denganku untuk memenuhi dan mencarikan solusi bagi teman kita yang sedang kesulitan?" Lalu Abu Muhammad meninggalkan tawafnya. Ada orang yang hasut terhadapnya. Kemudian dia berkata, "Kenapa engkau tinggalkan tawaf untuk mengikuti ajakan si fulan? Dan engkau tidak akan mendapatkan pahala haji." Lalu Abu Hasan mengatakan, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyelesaikan urusan orang beriman dan urusan itu selesai, Allah akan hadiahkan pahala haji. Dan barang siapa yang mengurusi urusan orang beriman tapi urusannya tidak selesai, dia akan mendapatkan pahala umroh. Maka aku yakin aku telah berhaji secara sempurna dan aku akan mendapatkan pahala haji." Yang keempat adalah menjaga lisan. Menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang menyakiti saudaranya. Menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang tidak berguna. Menjaga lisan dari hal-hal yang mubazir, yang akhirnya akan menjadikan situasi dan kondisinya tidak produktif karena apa yang dikatakan oleh mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tumpahnya darah pada hari nahar mengikat kalian hewan kurban dan menyembelihnya tidak juga bisa mengalahkan pahala orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Ketika kita berbaik dan kita mampu melaksanakan kurban pada hari Idul Adha, menumpahkan darah pada hari nahar, tetapi mulut kita tidak bisa dijaga, mengganggu dan membuat orang sakit hati, maka pahalanya besar atau pahalanya akan hilang. Yang haji. Yang kelima, taat kepada suami. Ini juga bagi istri-istri. Ketika peran suami lebih baik melakukan kegiatan-kegiatan kepada Nabi Rasulullah, wanita-wanita setelahmu, bahwa pergaulan yang baik di antara kalian berdua, suami, kemudian kalian berusaha taat kepada suami, melayani segala keinginan suami, artinya dengan hanya taat kepada suami, istri-istri
akan mendapatkan pahala setara haji. Yang selanjutnya adalah orang yang berzikir setelah subuh. Allah sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat setelahnya, maka dia akan mendapatkan haji yang sempurna, haji yang sempurna, haji yang sempurna. Kemudian orang yang berjamaah secara rutin di masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia keluar menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka dia akan mendapatkan haji. Maka dia akan mendapatkan pahala haji. Yang terakhir, orang yang menuntut ilmu. Ibadah tanpa ilmu. Ya, Rasulullah SAW mengingatkan kita agar kita melakukan amal dengan ilmu, melakukan segala kegiatan ibadah dengan ilmu, karena menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah oleh Rasulullah SAW, dan ibadah itu setara dengan ibadah haji. Kita tidak atau belum memiliki kesempatan untuk pergi haji, belum dipanggil tanda kutip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi haji. Kita juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang berhaji, orang-orang yang mendapatkan pahala haji yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat, wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa ajib ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin bil ajib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ihsihim adada waqtulhum badada wa la tubqi minhum ahada. Allahumma ihsihim adada waqtulhum badada wa la tubqi minhum ahada. Allahumma ihsihim adada waqtulhum badada wa la tubqi minhum ahada. Allahumma ansur man nasruddin
واهذل من خذل المشركين اللهم أهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين واليهودي والديونيس أعداءك أعداء الدين اللهم سدد سملهم ومجك جمعهم وجلجل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة